Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita mulai ibadah kita pada minggu hari ini bernyanyi dari Kidung Janyan HKBP nomor 14 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Taurat untuk kita pada minggu hari ini, yang tertulis dalam hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat. Untuk itu marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Sungguh hatiku
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dari kitab 1 Petrus, pasal yang ketiga, mulai dari ayat 18 sampai ayat 22. 1 Petrus 3, ayat 18 sampai 22, kita membaca secara responsoria. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh maksudnya bukan untuk membersihkan, untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita bersama membacanya. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan olehnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sejenak kita ikuti warta untuk hari Minggu ini, Minggu Info Covid 21 Februari 2021. Jowon nama au jala alusaku maibana, padan dohot huasoni debata, janji dan kuasa Allah. Yang pertama, ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 21 sampai dengan 27 Februari 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Mari kita baca dan renungkan 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Berita anak lahir. Sabtu 6 Februari 2021 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Hans L. Mauri Siregar ST, Ibu Ruth Amelia Boru Tampu Bolon SE dari Jalan Dharma Bakti Gang Lestari nomor 4 Sektor Labu Baru. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Presto Sitompul SE, putra Bapak Guru Huria Darmot Sitompul, Ibu Flora Boru Simanjuntak, alamat Jalan Hang Tuah nomor 36, Kompleks Gereja HKBP Pekanbaru, Sektor Pekanbaru Tonga, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Dengan Roseli Boru Sinaga SPD, putri Bapak Darwin Sinaga, Ibu Risda Hernawati Boru Sitanggang, alamat Urung Pane, Jemaat GKPS Urung Pane 1, Resort 3 Runggu 2, pemberkatan Kamis 25 Februari 2021 di Gereja HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Rabu 24 Februari 2021 bertempat di ruang konseling HKBP Pekanbaru dimulai pukul 10 WIB. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Abdi Bahari Panjaitan, putra Bapak Tohonan Panjaitan almarhum Ibu Riedingse Boru Gultom, alamat Jalan Pelita, Sektor Arengka Indah, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dengan Ista Rahmawati Boru Gultom, putri Bapak Bonar Gultom almarhum Ibu Rusli Boru Simarmata, alamat Tanjung Baru, Bondar Rokan Hulu, Jemaat HKBP Tanjung Baru, Resort Tanjung Baru, pemberkatan Sabtu 27 Februari 2021 di Gereja HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Jumat 26 Februari 2021 bertempat di ruang konseling HKBP Pekanbaru, dimulai pukul 10 WIB. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Aibda Mula Horas Demson Siahan Essos, putra Bapak H. Siahan almarhum Ibu T. Boru Situmorang, alamat Balata 1, Jemaat HKBP Balata, Resort Balata, dengan Patricia Martalena Boru Sitompul SEMAK, putri Bapak Situa Dr. Randes OH Sitompul, Ibu L. Boru Tagaol, alamat Jalan Sukoharjo nomor 70, Sektor Pintu Angin Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan Jumat 5 Maret 2021 di Gereja HKBP Balata, Resort Balata. Jemaat pindah mulai Minggu hari ini 21 Februari 2021 telah pindah jemaat gereja kita Raymond Josafat Major Nathanael Pangaribuan
dari Jalan Arimbi Blok G nomor 1 sektor Pengayoman pindah ke HKBP Denpasar Resort Bali. Yang kedua, Budi Mulia Panggabean ST MBA dengan Ibu Olivia Kartika Boruna Pitupulu SSI dari Jalan Tembusu 3 nomor 7 sektor Pandau Permai pindah ke HKBP Ciputat. Keputusan Rapat Parhalado pada hari Jumat 12 Februari 2021, Majelis Gereja menetapkan mulai minggu hari ini 21 Februari 2021, waktu pelayanan ibadah di gereja sebagai berikut. Pukul 07.00 WIB, 09.00 WIB, pukul 11.00 WIB, 16.30 WIB, dan 18.00 WIB. Penetapan waktu ini berkenan dengan semakin meningkatnya jumlah jemaat yang beribadah dan bertujuan agar tetap terjaga protokol kesehatan yang telah berlangsung dengan baik selama ini. Dimohon kepada jemaat yang beribadah pukul 16.30 WIB setelah selesai ibadah untuk meninggalkan gereja melalui 2 pintu samping arah Jalan Mustika, karena pintu depan akan digunakan jemaat yang akan beribadah pukul 18.00 WIB. Bagi jemaat yang beribadah menempati bangku yang di balkon atau lantai atas, majelis menjalankan 2 kantong persembahan, kantong warna krem untuk 1A 1B dan kantong warna hitam yang kedua untuk pusat. Dan mulai hari Senin 15 Februari 2021, bagi jemaat yang akan memakai gereja agar mengikuti standar operation procedure atau SOP, tata cara yang sudah umum dan ketentuan pemakaian ada di warta di tangan kita masing-masing. Himbauan, majelis menghimbau seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tidak mengikut sertakan anak-anak usia di bawah 12 tahun atau anak-anak sekolah minggu untuk beribadah di dalam gereja. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah sesuai dengan jadwal sektor demi terjaganya protokol kesehatan yang telah berlangsung dengan baik selama ini. Dan juga dimohon kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan di dalam gereja. Suara Koinonia. Yang pertama, pelayanan pada hari Minggu ini 21 Februari 2021, Pendeta Bakti J. Situmorang MTH melayani di GKP Air Kulim. Pendataan warta jemaat. Kami Majelis HKBP Pekanbaru menyampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat HKBP Pekanbaru bahwa salah satu program gereja kita tahun 2021 adalah membangun sistem informasi manajemen pelayanan gereja berbasis web atau cloud. Untuk merealisasikan program di atas, gereja memohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi formulir pendataan warga jemaat dengan benar dan cermat. Situa sektor akan menyerahkan formulir dan mengharapkan Bapak Ibu dengan senang hati dapat segera mengembalikan formulir tersebut kepada Situa sektor. Atas kesediaan dan kerjasama dari Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Kebaktian Minggu, panduan ibadah sekolah minggu dibuat oleh gereja kita untuk dilaksanakan di rumah masing-masing secara online dengan channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru dan Suara Pargodungan. Diharapkan kepada semua orang tua dan anak sekolah minggu untuk mengikuti kebaktian tersebut dan silakan di-subscribe. Suara Diakonia. Kita doakan jemaat yang sakit, yang pertama dalam perawatan atau pemulihan,
Pendeta Belhem Rimen Sitompul dirawat di rumah sektor Pekanbaru Tonga. Nyonya R. Situmorang Situa R. Boru Tampu Bolon dirawat di rumah sektor Arengka Indah. Ibu Nyonya Pasaribu E. Boru Panjaitan dirawat di rumah sektor Pekanbaru Tonga. Dr. Wilfried Pangaribuan dirawat di rumah sektor Pengayoman. Situa R. Simatupang sektor Wonorejo dirawat di rumah. Situa DM Sialagan sektor Padang Bulan 3 dirawat di rumah. Nyonya Situa M. Simamora H. Boru Simarmata dari sektor Labu Baru. Jemaat yang sakit menahun. Yang pertama, Bapak M. Butar-Butar sektor Arengka Indah. Nyonya Situa Insinyur MH Situmorang R. Boru Simatupang sektor Labu Baru. Bapak Ojahan Siahan sektor Pintu Angin Sukaterus. Bapak D. Siregar dari sektor Wonorejo. Nyonya M. Sirait Tirani Boru Sidabutar dari sektor Rintis. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Pada hari Minggu Infokapit hari ini, marilah kita semua menerima kebenaran firman Tuhan melalui khotbah yang ditetapkan oleh gereja kita, menyapa kita semua, baik yang beribadah di gereja ini saat ini, dan juga jemaat Bapak Ibu bersama dengan keluarga, ataupun di luar jemaat HKBP Pekanbaru yang mengikuti ibadah live streaming langsung dari HKBP Pekanbaru. Kami juga menyapa, mungkin ada yang sedang dalam perjuangan melawan sakit penyakit atau dalam situasi sulit menghadapi pekerjaan, usaha, atau apapun yang kita hadapi. Firman Tuhan menjadi kekuatan dan motivasi bagi kita hari ini. Yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat 17. Saya akan membacanya, mari kita ikuti di dalam hati yang teduh.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Shalom. Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita karena kita punya Tuhan yang tidak hanya memberikan perintah-perintah dan hukum-hukumnya kepada kita, melainkan kita memiliki Tuhan yang juga memberikan janji. Tentu janji Tuhan bukan seperti janji yang kita kenal, janji tinggal janji. Bukan perjanji calling seperti dikatakan orang Batak. Tetapi janji Tuhan itu mengandung kasih dan keselamatan. Jadi itulah yang memberikan semangat kepada kita. Seandainya Tuhan hanya memberikan perintah-perintah dan hukum-hukumnya saja, alangkah hidup kita dipenuhi dengan beban. Sama seperti kalau orang tua, ini pengalaman saya pribadi, kalau orang tua pergi ke Onan di Porsia itu Onan Tobis hari Rabu. Kalau hari Rabu di Porsia itu tidak boleh di situ pesta. Orang yang meninggal pun harus dilewati, tidak boleh meninggal hari Rabu, itulah istilahnya. Ya kan? Jadi kalau meninggal jangan hari Rabu, lewatlah. Dan setia di Porsia itu mengikuti, di Balige hari Jumat, di Laguboti hari Senin, di Tarutung hari Sabtu. Nah itu semua karena hari Rabu itu disitulah punguan ina merpung kan. Lalu orang tua mengatakan, oh ini mau pergi ke Onan, langsung perintah habis ini kan. Sapu rumah, tidak boleh kotor rumah, kerjakan semuanya yang di rumah ini dan itu. Yang pertama memang perintah yang selalu tidak lupa diucapkan adalah kasih leho pinah mangan. Itu rodu tumakot do pinah mangan sianiba. Tentu ketika menerima itu, wah perintah. Tapi orang tua dulu langsung diikuti dengan nanti akan mama bawa martabak. Ya kan begitu. Lalu kita senang mengerjakan pekerjaan rumah ini tanpa beban lagi. Terkadang orang tua tidak memenuhi apa yang dijanjikannya, sehingga dikarang-karanglah alasan. Dibilanglah martabak ini sudah meninggal kan itu. Tutup bonakin
Allahnya. Ada-ada saja alasan. Memang kita manusia ini mudah berjanji tetapi sangat sulit menepati. Termasuk saya mungkin. Karena kita menganggap bahwa janji kita itu bukan hal yang serius yang harus ditepati. Tetapi kita bersyukur hari ini ada Tuhan kita yang menepati segala janji. Bahkan dalam 2 Petrus 3 ayat 9a dikatakan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin nanti, mungkin keturunanmu yang akan mendapatkan janji Tuhan itu. Yang pasti Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ayat 50 dikatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa janjimu itu menghidupkan aku. Janji Tuhan seperti fajar di pagi hari. Ya. Tapi ada lagi yang melanjutkan, janji politisi seperti serangan di fajar hari. Katanya gitu. Mudah-mudahan tidak seperti itu para politisi kita. Ya. Oleh karena itu ini semangat ini. Di bulan Februari kita memasuki minggu ketiga bulan Februari ini. Berangkat dari peristiwa yang dahsyat, peristiwa air bah. Keluarga Nuh yang hanya 8 orang selamat dengan berbagai jenis binatang berpasang-pasangan. Sebenarnya kalau kita periksa Alkitab, sebelum air bah terjadi, keselamatan itu sudah diberitakan oleh Allah. Jadi keselamatan itu bukan hanya setelah air bah, bahkan sebelum air bah sudah diingatkan. Semua unsur-unsur teknologi yang tinggi pada waktu itu, yaitu membuat suatu bahtera, juga unsur ketahanan pangan, bagaimana Nuh dan keluarganya bisa makan di tengah-tengah air bah itu. Dengan teknologi pertanian semua dikerahkan oleh Tuhan supaya umatnya yang setia, yang selalu bergaul dengan Tuhan. Nuh, dalam Alkitab itu Henok yang tidak meninggal itu adalah dikatakan di situ seorang yang bergaul dengan Tuhan. Termasuk Nuh juga adalah seorang yang bergaul dengan Tuhan. Jadi kekuatan teknologi dan unsur-unsur dipergunakan, dipakai, dikerahkan oleh Tuhan agar mendapatkan keselamatan dari air bah. Air bah itu terjadi adalah karena dosa dan kejahatan manusia. Sehingga bumi ini harus dimusnahkan. Maka peristiwa air bah adalah satu era yang baru. Era yang baru di mana Tuhan membaharui semuanya. Dengan kasih-Nya, dengan kekuatannya. Jadi luar biasa. Dan teks kita hari ini adalah Paskah setelah air bah. Bahwa Nuh mendapatkan perjanjian berkat, tapi bukan hanya Nuh, juga keturunannya turun temurun mendapatkan janji dari Tuhan. Maka Bapak Ibu, marilah kita mengambil pesan dari teks kita hari ini. Itu menjadi perenungan kita. Yang pertama, kita juga bisa melihat di layar. Percayalah akan janji Tuhan, yaitu janji kasih dan keselamatan. Janji yang turun-temurun kekal selamanya di dalam Yesus Kristus. Percayalah kepada janji Tuhan, janjinya yang tidak bersifat temporal, tetapi janjinya itu turun-temurun kekal selama-lamanya dan penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam peristiwa air bah itu ada berbagai berkat anugerah yang diberitakan di sini. Berkat yang diterima
yaitu beranak cucu, kemudian merdeka beribadah, bumi ini tidak akan mendapat kutukan lagi termasuk manusia sekalipun berdosa karena sudah ada Tuhan Yesus. Sekalipun bumi ini dipenuhi dengan berbagai situasi kondisi yang berubah-ubah, tetapi yang namanya menabur, menanam siang dan malam semuanya akan terus berlangsung dan tidak berhenti. Itulah tanda pemeliharaan Tuhan. Kemudian pemanfaatan alam ini akan diberikan hikmat kepada manusia. Tidak ada lagi penumpahan darah dan juga perlindungan kepada alam. Ini merupakan bagian dari janji Tuhan, di mana Tuhan berjanji adalah dirinya sendiri yang berjanji. Dia yang membuat perjanjian itu, dia yang menggagasi perjanjian itu. Kalau bagi orang Batak, janji atau padan itu hal yang penting. Makanya dikatakan togu urak ni bulu, toguan urak ni padang. Togu ni dok ni uhum, toguan ni dok ni padan. Padan atau perjanjian biasanya itu adalah ikatan komitmen antara dua belah pihak. Dan kalau ada yang melanggar, pasti akan mendapatkan hukuman. Itulah tingginya nilai padan, nilai janji. Dan di gereja kita, coba perhatikan Bapak Ibu. Ada banyak padan janji yang sudah kita buat di gereja ini. Saya bersyukur sekali bahwa agenda kita tidak mengadopsi kata-kata yang banyak ketika kita melakukan janji. Bulu di bahasa Batak takasdo holan hata olodo alusta ditiki di suku kita. Ketika membawa anak kita ke baptisan kudus, lalu yang kita jawab adalah olo. Sipatana tabaga jengku, olo saya dipergugui Tuhan mau, arian nang borngin, rodi selililingain na kita. Hape tiki mangulah udang bu. Alai agenda ni HKBP, olo. Majalo pasu-pasu persaripeo. Na olo doho. So saya tu pe isuku perditanya tu realusi penguli, olo, apalagi au ma ini tu. Dan kejang, sonari doi pagejang-kejang, olo, saya dipergugui Tuhan mau, maka olongi mana, dak pala songuni. Ketika parhalado kami para pelayan ini menerima tahbisan ini, hanya singkat saja kami menjawab, na olo doho, na olo, olo. Tapi kata olo di situ itu mengandung satu janji, komitmen, integritas. Bagaimana kita memenuhi janji yang kita buat dengan meneladani janji Tuhan yang sifatnya turun temurun, kekal selama-lamanya, dan itu digenapi oleh Yesus Kristus, ditandai dengan pelangi. Pelangi tanda busur itu adalah tanda bahwa tidak ada lagi pemusnahan. Bahwa Tuhan akan memelihara bumi ini, memelihara kita turun-temurun selama-lamanya. Kalau kita melihat pelangi itu, bukan hanya unsur keindahannya di sana, tetapi ketika kita melihat pelangi, bahwa itulah bentuk kasih Allah kepada kita. Itu membuat kita tidak takut menghadapi dunia ini. Karena ada kasih karunia. Tuhan akan menjagai dan memelihara kita. Sewaktu kecil, kalau kita melihat pelangi, kalau di kampung kami, jangan ditunjuk pelangi katanya. Bisa nanti bengkok tangannya katanya kan. Lalu kita menuju pelangi itu kita bengkokkan tangan kita begini. Padahal sebenarnya sebagai orang yang percaya, yang beriman, orang Kristen, melihat pelangi, melihat busur, kita harus mengatakan, puji Tuhan. Tidak akan ada lagi pemusnahan. Tidak akan ada lagi air bah. Tetapi yang ada adalah pemeliharaan Tuhan kepada kita, kepada keturunanku.
melalui berkat-berkat-Nya, melalui kasih karunia-Nya. Amin. Yang kedua, sekalipun janji Allah itu kekal, tapi kita harus tetap siap sedia mengantisipasi hal-hal yang terjadi dengan tetap hidup bertanggung jawab, menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hal-hal yang terjadi boleh saja terjadi, seperti COVID-19 yang kita hadapi ini. Artinya bukan berarti kalau janji Allah itu kekal, lalu kita sembarangan dan semaunya hidup menurut kehendak kita. Harus selalu kita berjaga-jaga, siap sedia mengantisipasi apa-apa saja yang akan kita alami. Suka duka, tantangan, atau apapun yang kita hadapi. Maka senantiasalah kita dipenuhi hikmat dari Tuhan. Itu makanya minggu hari ini adalah minggu info kapit. Berserulah dia kepadaku, maka aku akan menjawab. Inilah tanda kita selalu mengantisipasi apa yang akan kita alami. Di dalam doa, di dalam iman. Jangan kita menganggap bahwa tidak ada lagi air bah, lalu kita melakukan sesuai dengan apa yang kita hendaki. Tapi tetap kita mengantisipasi sesuai dengan iman kita, berjaga-jaga di dalam kasih Tuhan. Dan yang ketiga, renungan kita hari ini bahwa tidak ada kekuasaan yang lain. Kekuasaan itu adalah milik Tuhan. Kuasanya yang menyelamatkan dan menghidupkan. Kekuasaan Tuhan bukan hanya untuk memusnahkan, membinasakan saja pada waktu itu. Tetapi kekuasaan Tuhan adalah mengandung unsur keselamatan yang memberikan kepada kita pengharapan sehingga kita teguh di dalam iman kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi kita masih terus bergumul menghadapi kehidupan kita, pergumulan kita yang bermacam-macam. Dalam situasi kita masih menghadapi yang namanya COVID-19 ini. Hari ini kita diberikan pengharapan dan semangat. Percayalah akan kuasa Tuhan. Dunia ini mungkin penuh dengan atau ada banyak orang-orang yang bisa membuat suatu kekuatan-kekuatan teknologi dan perkembangan-perkembangan yang cepat. Tetapi kuasa Tuhan tidak tertandingi. Dan di bawah kuasanya itulah kita terus memohon, menyerukan agar kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang senantiasa menghidupkan dan menyelamatkan kita. Maka percayalah janji Tuhan. Kalau kita percaya akan janji Tuhan, kita pun marilah kita juga menepati janji kita. Janji di mana kita menjadi orang-orang yang mau bergaul dengan Tuhan seperti Nuh dan keluarganya. Orang yang mau setia kepada Tuhan. Janji adalah hutang katanya ya kan? Janji itu adalah hutang. Kalau ada hutang kita, bayarlah. Tapi jangan bayar dengan janji-janji kan itu. Kadang yang meminta hutang ini susah juga. Hari Senin ditagih, ya. Hari Selasa, oke. Hari Rabu sebentar. Hari Kamis nanti. Hari Jumat besok. Hari Sabtu Minggu ditagih, tutup bank katanya kan. Bayarlah hutang. Karena hutang itu adalah janji. Terlebih kepada Tuhan. Yang pasti Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji yang memberikan kepada kita semangat pengharapan. Amin. Kita berdoa. Janjimu kekal selama-lamanya Tuhan. Itu tidak hanya berlaku bagi keluarga Nuh, tapi juga berlaku bagi kami.
yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Janji itulah yang menyemangati kami. Janji yang bersinar seperti fajar pagi hari, memberikan pengharapan baru, pelangi yang memberikan semangat keindahan bagi kami, bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara dan mengasihi kami, bahkan memberikan jaminan hidup yang kekal selama-lamanya. Biarlah kami memandang dan berpegang pada janji keselamatan, karena Engkau tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu yang kami terima hari ini, besok, nanti, dan juga bagi keturunan kami. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami berseru, dengarkanlah seruan kami, sehingga kami tetap di dalam kasih dan perlindungan-Mu. Berkatilah jemaat-Mu, umat-Mu yang datang beribadah pada saat ini di gereja-Mu, atau yang beribadah di rumah, di perjalanan. Tuhanlah yang memberkati kami, menguatkan kami supaya kami tidak ragu akan janji-Mu. Tapi kami percaya janji-Mu kekal selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan 2, dan kita menjaga jarak.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas.